satu Indonesia Timur. Ya, dan sekarang kita sudah ada di segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini adalah segmen yang penuh dengan sebuah kisah-kisah yang bisa membuat orang merasakan nuansa kehidupan yang berbeda. Karena ini adalah segmen Kisah Inspiratif. Dan seperti biasa ya Bung Arya, di segmen ini adalah segmen di mana kita akan berbagi inspirasi kepada Indonesia. Betul sekali. Karena kita tidak ingin WIT ini cuma lucu-lucuan. Betul sekali. Kita ingin pemirsa mendapatkan wawasan dari acara WIT ini. Tidak buang-buang waktu nonton WIT. Ada Petua-petua yang akan membangun hidup kita menjadi lebih baik. Tapi Abdur, Ya, wah ini teman-teman di belakang ini semua ya. Mereka ini kan apa ya, sangat susah dibilangin. susah dibilangin. Orang timur Selalu bilang kepala batu. kepala batu, batu di kepala, kepala di kaki mereka ini ya. Langsung saja. Akan pertama memberikan kisah Orang inspiratif. pertama akan memberikan kisah inspiratif. Tuhan. Yang pertama adalah Kakak Miki. Bintang tamu terbaik. Baru kali ini bintang tamu. Tidak apa-apa. Ini ya, pakai ini. Pakaiin aja. Pakai ini siapa kak? Jadi, Di tengah Di kakak. depan, ya? depan situ, Kak. Kenapa kakak? jadi waktu itu ada anak satu dia nama Yaklep tuh. Yakle. Yaklep ini dia masuk sekolah begini pertama yang bikin dia suka itu ada cewek satu sebelah dia. Susi. Susi ini cantik apa? Putih. Cantik. Putih, cantik. Yaklep bilang, aduh mudah-mudahan saya jadi dia pacar kak. Ternyata Yaklep ajak Susi, mari kita ke kantin, kita makan. Dia curhat sama Susi, Susi sebenarnya saya sayang kau. Saya suka kau. Tapi dia mau bilang lagi, kau mau jadi siapa pacar? Susi belum jawab. Kau mau jadi siapa pacar? Akhirnya Susi bilang, iyo saya mau jadi kau pacar. Dia bilang, mama Susi, perempuan yang paling cantik di kelas ini mau jadi siapa pacar? Terus langsung akhirnya dia mau tanya sesuatu. Tapi Susi saya mau tanya kau ini. Dia maksudnya mau bilang, saya boleh cium kau kak? Tapi karena terlalu nervous, dia bilang, mama Susi putih, cantik. Susi saya boleh telan kau kak? Susi langsung. Ini saya pacaran dengan kanibal kayak apa? Tapi ini tidak menginspirasi. Kakak Miki. Tidak boleh. Harus inspiratif, tidak boleh lucu di sini. Kenapa cerita lucu? Mengecewakan. Tolong ya yang lain harus lebih inspiratif dari itu, jangan Kakak lucu. Miki, Anda mengecewakan. Anda itu idola kami semua di sini. Bukannya menceritakan sesuatu yang inspiratif, malah melucu juga Anda. Siapa Ya? berikut? Yeay! Jangan ikut-ikut Kakak Miki, jangan ikut. Baik, ini di sub kampung ya. Jadi guru-guru kontrak begitu kan, tahu kalau guru-guru kontrak kan ada yang badan kurang-kurang bagus lah. Baru di kampung itu kan anak bapak itu biasa sama-sama sekolah. Jadi murid-muridnya badan besar-besar gitu. Sudah Pak Guru mengajar kan, 1 tambah 1, yang lain jawab tapi Pak Ita Yakobus di belakang nih meja bunyi. Dar! 2 tambah 2, 4. Yakobus belakang, dar! Pak Guru langsung bilang, 5 kali 5, semua diam. Dia di belakang, dar! Yakobus ini. Namanya kan badan besar tuh. Kenapa Pak Guru? Kenapa? Pak Guru, tidak. Bapak cuma tanya saja. 1 tambah 1 berapa? 3 kenapa? Oh iya, 1 tambah 1, 2, 3 juga bisa. Nggak mau. Anda tidak inspiratif, Anda saya mulai kecewa ini sama anak-anak. Tolong ya, tolong inspiratif dong. Bagaimana segmen ini bisa inspiratif kalau kalian mau cerita lucu terus? Ini gara-gara kakak Miki memberikan contoh tidak bagus. Enggak, Kakak Miki kasih contoh tidak baik. Jangan lucu terus dong. Berikutnya, Yudit. Jadi Yakab ini dia naik kelas, dia buta huruf. Jadi dia bodoh sekali pelajaran. Nah, tiap kali ulangan dia dapat 0 terus, 0, nilainya cuma 0, 1, 2, tidak pernah dapat 3, jadi nilai jelek terus. Tiap kali dia pulang,
Mama selalu pukul karena nilai jelek toh. Nah satu kali dia kayak, aduh tidak bisa nih, saya nilai jelek terus nih, saya harus belajar nih. Satu kali dia belajar, begitu besok ulangan, dia dapat nilai 10. Wah dia senang, karena ini pertama kali selama dia sekolah, dia dapat nilai 10 kan. Begitu pulang sekolah dia lari, dia pegang kertas ulangan, dia lari sampai di rumah. Dia langsung bilang dia, Mama, saya lihat nih, saya ulangan dapat 10. Mama bilang, mana anak sini? Mama lihat. Begitu Mama lihat, ternyata bukan 10, 0. Terus Mama marah lah. Mana 10 ini kolet nih? Aduh Mama, tadi 10 Mama, tidak ini kolet ini 0. Aneh dia bilang, tidak Mama, tadi itu 10, cuman mungkin karena saya lari terlalu cepat, satu dia jatuh di jalan. Satunya jatuh di jalan. Satunya jatuh di jalan. Bah, tidak inspiratif Satunya itu. jatuh di jalan. Tidak inspiratif. Beban berat ya. Itu tidak inspiratif. Beban berat ya. Tidak memberikan nilai-nilai perubahan untuk pendidikan Indonesia itu. Aduh. Semakin berat. Satunya jatuh di jalan. Dapat 10. Tiba di rumah sudah jadi 0. Kenapa jadi 0? Satunya jatuh di jalan. Memberi kisah inspiratif selanjutnya. Kakak Beno. Kakak Beno. Sepertinya saya tidak. Jadi ada satu anak nih, dia nama Renol aja, nama Renol. Jadi Renol nih dia lahir cadel. Jadi suatu hari dia pergi beli nasi goreng kan. Baru pas beli nasi goreng, dia bilang, "Bang, nasi goreng satu." Ih, kata abang, "Bah, saya tidak ada jual nasi goreng di sini. Kau baca, kau lihat itu tulisannya nasi goreng." Dia pulang sampai di rumah, dia bilang, "Oh abang, kau tunggu ya." Dia tiap hari dia belajar nasi goreng. 3 hari kemudian dia balik. Dia bilang, "Abang, nasi goreng satu." Langsung dia duduk. "Baru kau minum apa?" "Es Jiyuk." Kenapa yang dia kasih cuma goreng? Jeruknya tidak. Kan dia balik lagi. Semakin berat, 3 minggu berikut baru datang. Semakin berat ini. Kita masih punya satu orang yang kita bisa harapkan besar dia. Langsung saja. Masih lama amat dong. Ini dia, Abdul. Katak tuli lagi. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk kesempatan yang diberikan ya. Ini kisah inspiratif yang penting tentang jangan terlalu kita tuh bangga-bangga diri. Intinya itu ya. Jadi begini teman-teman, satu hari di salah satu desa di timur sana, itu ada pemilihan kepala suku. Jadi kepala suku yang lama sudah meninggal, kemudian mau diganti sama kepala suku yang baru. Nah masalahnya waktu mau ganti kepala suku yang baru ini, syaratnya itu adalah kepala suku yang baru ini harus punya anak yang banyak. Akhirnya mereka bikinlah perlombaan untuk semua orang yang mau jadi kepala suku. Begitu ada 3 orang yang paling kandidat untuk jadi juara, jadi kepala suku nih. Mereka bikin di satu lapangan besar di sana, satu lapangan besar. Calon yang pertama datang bawa anak 11. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat. Calon kedua datang bawa anak 23. Wah, semua orang tepuk tangan juga. Calon yang ketiga datang tidak bawa siapa-siapa. Tiba-tiba satu lapangan berteriak, "Ayah!" Luar biasa sekali. Sangat bahagia sekali. Inspiratif sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Abdur Arsan. Jangan terlalu bangga-bangga diri, intinya itu. Semua Anda, kita itu harus berterima kasih sama Abdur ya. Karena akhirnya ada yang bisa Menginspirasi. Terima kasih. Apa nontonnya ini sama aja nih penonton ini. Penonton ini sudah paling enak. Ya, dan terakhir, ini lagi dia satu orang lagi. Mamat.
Silakan Mamat, kau lebih inspirasi dari saya pasti. Jangan beban, bos. Jadi ini ada bapak satu, dia tuh ada pertemuan dengan bupati. Jadi mereka duduk rapat. Jadi ketika rapat, dia empat mata dengan bupati. Terus tiba-tiba ada telepon bunyi. Dia angkat telepon istrinya kan, dia angkat. Ah, halo mama, kenapa? Ini lagi pertemuan dengan bupati nih. So istrinya panik tuh. Bapak, aduh bapak, ini kita punya rumah terbakar ini bapak. Sudah itu kok ambil air siram saja, bapak ada pertemuan dengan bupati nih. Aduh bapak, tapi ini mulai merambat dari dapur ke ruang tengah ini bapak. Sudah tidak apa-apa, sudah suruh tetangga kasih apa kasih itu sudah. Aduh bapak ini, mama minta petunjuk terakhir ini bapak. Kita punya anak kan 12 ini bapak. Terus bagaimana ini? Aduh sudah, itu yang Markus, Stefanus itu yang bagus-bagus aja yang kau angkut, yang lain kasih tinggal di situ sudah. Lumayan. Penonton kalian, memang penonton ini tidak enak. Penonton ini tidak enak memang. Tidak. Tapi bagus dong, inspiratif. Iya. Inspiratif, Tidak, bangga. kalian mengerti ke tidak sebenarnya? Maksudnya dia punya anak 12, dia kasih tinggal separuh, itu lucu loh. Sudah Tidak. inspiratif. Itu artinya kalau jok anak banyak itu jok kepala suku tadi, tapi mereka tidak mengerti. Tidak bisa begitu. Baiklah, kita akan memanggil sosok inspiratif kita malam hari Abdul ini. dong, saya ada Abdul tawa. dan Mamat, silakan ke depan. Saya tuh penonton di rumah pasti ketawa. Tidak. Abdul dan Mamat, Anda silakan. tuh sama sekali. Yang mendukung Abdul sebagai sosok inspiratif? Oke. Yang mendukung Mamat untuk inspiratif? Sosok inspiratif kita malam hari ini adalah Mamat Al-Kartini. Oke, untuk Kakak Beno sama Kakak Yudi, terima kasih banyak Pak. Anda kalau besok cerita jangan yang lucu ya. Inspiratif, Anda harus paham itu. Terima kasih banyak untuk Kakak Wulan sudah mau hadir dalam banyak. semoga terhibur. Oke. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, dan kita langsung akan melihat. Kakak tadi sudah cerita inspiratif gagal. Kalau bisa gini bisa memberikan hiburan lah. Oke. Jangan mau cerita lucu-lucu terus ya. Langsung saja ini dia. Kita sambut penampilan dari Kakak Michael. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku. Yang Maksudnya? Sabar. kami Error.